Halo, kali ini saya mau sharing makanan sederhana, tapi mungkin anak-anak muda sekarang jarang ada yang tahu ya. Sekarang kita bikin urap. Hari ini makan malam saya lumayan sederhana. Kita bikin urap, terus udah gitu ada tempe. Kita mau goreng tempe, sama di sini ada ikan asin. Ini ikan asinnya kemarin ini mbak-mbak saya pada goreng dan saya ketagihan. Nanti kita makan urap dengan ikan asin itu kan cocok banget ya sama tempe goreng. Nah sekarang saya sharing dulu bumbu urapnya. Nah untuk urap sayur-sayurannya kan bisa bervariasi. Mau pakai bayam, mau pakai daun pepaya, daun singkong, kangkung, itu banyak banget variasinya. Jadi sesuai dengan selera aja ya. Nah hari ini saya mau coba ini namanya daun pepaya Jepang katanya. Ada yang bilang ini daun pepayanya enak, saya juga belum pernah. Kali ini kali pertama saya coba bikin urap dengan daun pepaya. Ini saya pakai satu ikat daun pepaya yang lumayan besar iketannya. Nah kalau yang belum pernah coba dan mau coba boleh sekalian bareng-bareng kita coba ya. Nah ini katanya empuk, nanti kita kukus aja. Terus selain daun pepaya, saya di sini pakai kacang panjang. Kacang panjangnya ini kurang lebih saya pakai 8 sampai 10 buah kacang panjang. Terus sama toge. Toge ini saya pakai kemarin saya beli 5.000 ya sama tukang sayur. Kurang lebih berapa ya? Mungkin 250 graman. Sama timun. Nanti timunnya kita pakai mentah-mentah aja, nggak usah dikukus, yang lain nanti kita kukus. Nah untuk bumbu urapnya, namanya urap, pasti kita perlu kelapa parut. Ini kelapa parut kemarin saya beli dari pasar, minta bapaknya kalau untuk urap, biasanya kelapanya nggak terlalu tua, mereka tahu. Jadi kita bilang aja minta kelapa yang untuk urap. Jadi parutannya juga dibikin sama dia agak lebih kasar dan panjang-panjang. Nah ini satu butir kelapa. Selain kelapa, kita perlu di sini cabai. Saya pakai 2 buah cabai gede yang nanti saya mau buang biji karena di sini suami dan mertua saya nggak bisa makan pedas. Sama kurang lebih 8 sampai 10 buah cabai keriting. Nanti ini kita giling, kita bikin halus. Terus juga saya pakai kembang kecombrang biar nanti urapnya wangi. Saya pakai cuma sebelah kembang kecombrangnya. Nah udah diirisin halus seperti ini ya. Nanti kita campur dengan bumbu-bumbu dan dengan kelapanya nanti kita kukus. Terus selain itu saya pakai juga daun jeruk. Ini gancet ya. Ini daun jeruk juga mesti lumayan banyak selain wangi dari kembang kecombrang. Kalau si urap itu kan ciri khasnya wangi daun jeruk. Di sini saya pakai 8 lembar gancet daun jeruk sama kencur. Kencurnya kita pakai 10 sampai 15 gram kencur. Jangan terlalu banyak, nanti dia baunya juga sangar, nggak enak. Jadi cukup 10 sampai 15 gram. Selain itu yang paling utama juga kita harus pakai terasi. Dan terasinya di sini saya pakai terasi yang udah siap dipakai. Kalau nggak punya nanti terasinya bisa dibakar dulu biar dia kering. Ya, ini saya pakai 1,5 sampai 2 sendok makan terasi bakar. Kalau yang nggak suka terlalu bau terasinya boleh 1 sendok aja. Nah untuk ini semua nanti saya haluskan, terus kita campur. Nanti saya mau kukus. Kalau yang nggak suka basah boleh disangrai nanti kelapanya. Kalau untuk saya biasa selalu kukus semua bumbu si urapnya. Nah untuk temennya yang tadi saya bilang kan saya punya ikan asin, nanti akan saya rendam, saya cuci, terus kita goreng garing aja. Nah untuk tempenya hari ini saya mau bikin tempe gorengnya berbumbu. Nanti tempe gorengnya biasa ya dipotong-potong untuk digoreng. Terus nanti bumbunya saya pakai di sini 5 siung bawang putih yang akan saya haluskan atau diparut dengan kurang lebih 1 sampai 2 cm kunyit. Ini untuk nguningin aja biar dia lebih cakep nanti kalau udah digoreng warnanya akan kekuningan. Selain bawang putih, kunyit saya juga pakai di sini 1 sendok teh ketumbar jinten yang udah disangrai. Kebayangkan tempe gorengnya nanti wanginya kayak apa. Nah untuk melarutkan nanti kita pakai untuk melarutkan asam. Nanti asamnya kurang lebih 10 gram akan saya larutkan dengan air secukupnya biar nanti bumbu dan asam serta ketumbar jinten garam itu bisa menutupi si tempe yang nanti kita marinasi. Nah semua bahan-bahan ini akan saya siapkan seperti biasa. Sertakan Tuhan dalam segala kegiatan agar apapun yang tanganmu kerjakan Tuhan buat berhasil dan kita bisa diberkati serta makanan yang kita siapkan bisa jadi berkat paling enggak untuk orang-orang yang tinggal bersama dengan kita. Nah ini daun pepaya
kacang panjang dan togenya mau saya kukus ya. Ini saya pakai panci salad master, jadi bisa jadi satu. Saya pakai sedikit air untuk kukus. Kita tunggu sampai dia benar-benar matang, tapi jangan terlalu lodoh sayurannya. Kalau yang punya panci biasa seperti biasa, airnya mendidih, terus kasih garam dan sedikit minyak, terus masuk. Kalau dia udah didih, baru kita masukin sayurannya. Pertama-tama pasti toge, biar airnya yang pas masih bening nggak terkontaminasi dengan sayuran yang udah ijo-ijo. Nanti pas mendidih langsung angkat togenya, terus kemudian boleh kacang panjang, boleh si apa tuh namanya, daun pepayanya ya. Ini sekarang saya tunggu daun-daunannya selesai dikukus dulu. Nah, ini bumbu urapnya udah diminta mbaknya ulek ya. Jadi ini cabai saya udah ulek sama kencur sama terasi, dikasih garam secukupnya sama sedikit gula biar ada manis-manisnya, untuk cuma ngegurihin aja, jangan terlalu banyak ya. Terus udah gitu kita bisa campur ke kelapanya. Jadi saya nggak tambah garam lagi, tadi udah dimasukin garam, kira-kira pakai 1 sendok makan. Nanti dicoba lagi ya, kalau misalnya kurang asin bisa ditambah. Terus tadi gulanya saya pakai 1 sendok teh, cuma untuk penyedap. Terus ini si kembang kecombrang kita bisa masukin jadi satu. Daun jeruknya kita pecah tengahnya yang udah dicuci bersih ya, jadiin satu dengan kelapa dan bumbu-bumbu. Diaduk rata dulu sebelum kita nanti kukus. Nah, ini kelapanya udah saya campur, udah tercampur rata ya. Nah, ini saya mau kukus. Seperti tadi saya bilang, kalau yang suka kering boleh disangrai. Tapi karena saya biasa di sini kita dikukus. Terus udah gitu nanti kalau misalnya ada yang suka kembang kecombrangnya, nanti bisa setelah matang ditambahin kecombrang irisannya yang mentah. Jadi dia masih wangi. Sekarang kita tempatin ke tempat yang tahan panas ya. Nanti dikukusnya sampai matang. Kalau untuk di panci saya 15 menit ini udah jadi. Tapi nanti disesuaikan lagi dengan panci di rumah masing-masing ya. Ini belum jadi aja udah wangi nih. Wangi dari terasi dan kembang kecombrang. Ini pancinya yang untuk ngukus udah siap. Kita kukus kurang lebih 15 menit di panci saya ya. Nanti disesuaikan aja dengan panci masing-masing. Nah, sembari nunggu bumbu urapnya mateng, sekarang kita kerjain tempenya. Ini saya parut dulu ya si bawang putihnya 5 siung. Kunyitnya kurang lebih 1-2 cm kunyit kita parut juga ya. Cuma buat kasih warna nanti kalau digoreng tempenya jadi ada kuning-kuningnya, cakep. Terus asamnya kurang lebih 10 gram. Kita kasih air secukupnya. Sama 1 sendok teh ketumbar. Terus kita kasih garam ya. Garamnya di sini saya pakai 1 sendok makan karena kan kita untuk memarinasi si tempe. Kalau mau dikasih kaldu ayam juga boleh, biar nanti tipu-tipu tempenya rasa ayam. Sedikit aja. Kalau udah kecampur rata, nanti tempenya bisa yang udah diiris ini kita bisa geret-geret biar nanti cepet nyerap bumbunya. Ya, semuanya dimasukin. Nah, ini bumbunya udah saya campur ya, ada asam, ada garam, kunyit, terus ada ketumbar jinten, sama tadi bawang putih. Terus kita larutkan dulu semuanya sampai kecampur, baru kita masukin tuh tempe-tempenya ya. Tadi udah separuh saya masukin. Kita marinasi paling enggak setengah jam. Kalau goreng tempe saya nggak peragain ya, udah tau lah goreng tempe. Jadi kita goreng nanti sampai garing. Udah, ini semua dimarinasi semua sampai ke tutupan tempenya. Terbalur semua dengan bumbu. Nah, udah 15 menit, sekarang kita cek ya si kelapanya. Tuh, aduh, udah matang, cakep banget warnanya.
Terus kita udah siap bisa dicampur sama sayuran kukusnya. Nah, ini sayuran kukusnya udah selesai ya. Ini daun pepayanya, terus kacang panjang, toge, timunnya nggak saya kukus, cuma diiris halus-halus, sama kecombrang mentahnya juga saya tambahin biar nanti lebih wangi. Nah, ini bumbunya yang tadi udah mateng. Sekarang kita campur aja jadi satu. Terus kita aduk sampai rata. Udah, ini wangi. Wangi kecombrang, wangi terasi, sama daun jeruknya juga wangi banget nih. Nah, sekarang kita tinggal campur jadi satu, terus siap dihidangin. Udah, nanti makannya sama tempe goreng, ikan asin, enak banget. Aduh, serasa lesehan ya. Selamat mencoba ya di rumah, tuh cakep banget. Nanti dicoba lagi garamnya, kalau kurang bisa ditambahin. Udah, ini kalau udah tercampur rata, tinggal dipindahin ke piring saji. Selamat mencoba.